sebelum itu Misika akan menjelaskan sedikit tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu tapi tidak mengalir. Nah, biasanya kita kenal dengan istilah listrik diam karena muatannya tidak mengalir. Oke, nah untuk lebih jelasnya tentang listrik statis, kita akan melakukan satu percobaan. Di depan Misika sudah ada penggaris plastik dan serpihan-serpihan kertas. Oke, nah kita akan melakukan percobaan tentang listrik statis. Lakukan pertama adalah Misika menggosokkan penggaris plastik. Oke, seperti ini ke rambut Misika. Setelah itu, letakkan penggarisnya ke dulu. Lanjutkan. Oke, perhatikan serpihan-serpihan kertas dapat terangkat oleh penggaris plastik. Perlu kalian ingat, penggaris plastik bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang muatan listrik, muatan-muatan atom. Oke, muatan-muatan itu ada muatan yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, dan ada yang tidak bermuatan. Muatan positif kita namakan proton, muatan negatif namanya elektron, sedangkan muatan atau tidak bermuatan namanya neutron. Oke, perlakuan tadi, kenapa penggaris plastik yang tidak bermuatan bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas? Penggaris plastik yang awalnya bermuatan netral mendapatkan elektron atau elektron berpindah karena ada perlakuan. Karena Misika menggosokkan pertama hingga bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas. Jadi ada perpindahan elektron. Ingat sekali lagi, yang berpindah adalah elektron atau partikel bermuatan negatif. Nah, itulah tentang listrik statis. Oke, setelah ini kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen listrik atau bagian-bagian listrik dan rangkaian listrik. Nah, sekarang Misika akan melanjutkan penjelasan Misika tentang komponen listrik atau bagian-bagian dari listrik dan rangkaian listrik. Oke, untuk menjelaskan tentang komponen-komponen listrik, Misika ditemani oleh dua orang teman kita. Oke, yaitu Bernik dan Yohan. Mereka akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari rangkaian listrik dan apa manfaatnya. Kita lihat penjelasan mereka. Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan tentang komponen rangkaian listrik. Yang pertama adalah kabel, kedua adalah bola lampu, ketiga saklar, dan keempat adalah baterai. Yang pertama adalah kabel. Kabel berfungsi untuk menyalurkan listrik. Yang kedua adalah bola lampu. Bola lampu berfungsi sebagai benda yang mengaliri listrik. Yang ketiga adalah saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambungkan listrik. Yang keempat atau yang terakhir adalah baterai. Baterai adalah sumber penghasil listrik. Semua komponen tadi akan kami satukan dan menjadi rangkaian listrik. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan teman kalian bagian-bagian dari komponen listrik. Oke, nah bagian-bagian dari komponen listrik itu mau kita rangkai menjadi satu rangkaian listrik. Misika sudah merangkaikan seperti yang ada di depan ini. Di depan ini adalah rangkaian seri. Mengapa rangkaian seri? Karena rangkaian ini disusun secara berderet. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet hanya memiliki satu jalur saja seperti ini. Sehingga pada saat kita nyalakan seperti ini, oke, ini adalah rangkaian seri. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah komponen disusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur atau biasanya bercabang. Oke, untuk lebih jelasnya apa itu rangkaian listrik
Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Oke anak-anak, setelah mendengar penjelasan tadi, kalian akan mengerjakan beberapa tugas. Yang pertama, apa perbedaan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka? Yang kedua, apa saja komponen-komponen yang menyusun sebuah rangkaian listrik? Ketiga, bagaimana ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel? Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika salah satu komponen dihilangkan pada rangkaian seri dan paralel? Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.